Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, pasca hilang kontak pada hari Sabtu, serpihan pesawat ATR 42500 mulai ditemukan. Penemuan serpihan tersebut membuat KNKT bisa melakukan investigasi untuk bisa mengetahui kira-kira apa penyebab pesawat tersebut hilang kontak. Selengkapnya akan kita ulas dalam slide-slide selanjutnya. Jadi pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyatakan bahwa pesawat ATR 42500 hilang kontak karena menabrak lereng Gunung Bulu Saraung. Insiden ini menyebabkan terjadinya ledakan dan juga kerusakan struktur pesawat yang ditandai dengan ditemukannya serpihan di sekitar lokasi kejadian. Kita tahu kalau kemarin pagi sejumlah serpihan sudah berhasil ditemukan, tersebar di 3 lokasi berbeda, yaitu ada badan pesawat, ekor pesawat, dan juga jendela dari pesawat. Dan dari hasil investigasi dipastikan pula bahwa insiden ini terjadi secara tidak sengaja. Dan oleh karena itu dikategorikan sebagai tindakan yang operasional terjadi dalam kondisi pesawat masih responsif terhadap input kendali. Untuk itu, Suryanto, Kepala KNKT, menjelaskan bahwa peristiwa ini masuk dalam kategori Controlled Flight into Terrain atau CFIT. Sederhananya, pada saat kejadian, pesawat ini seharusnya masih bisa dikendalikan oleh pilot. Namun ada faktor tertentu yang menyebabkan pesawat masuk ke trajektori yang tidak aman sehingga terjadi benturan dengan medan. Klasifikasi dari CFIT ini menjadi dasar awal dalam proses investigasi untuk bisa menelusuri faktor operasional teknis lingkungan serta prosedural yang mempengaruhi terjadinya kejadian. Pastinya proses investigasi ini akan melibatkan analisis data penerbangan, komunikasi penerbangan, kondisi medan, kinerja sistem pesawat, serta faktor manusia. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Jadi seiring dengan proses investigasi yang masih terus dilakukan oleh KNKT, tim pencarian dan pertolongan juga melakukan upaya evakuasi di area temuan serpihan dan juga korban. Tapi operasi lapangan ini menghadapi sejumlah kendala signifikan yang bersumber dari 2 hal. Yang pertama adalah medan yang sulit dijangkau atau karakteristik dari medan, dan yang kedua adalah kondisi cuaca karena cuaca di sana tidak menentu. Kita akan sama-sama bahas satu persatu. Yang pertama adalah medan yang sulit dijangkau. Mengapa? Karena kawasan Gunung Bulu Saraung ini didominasi oleh formasi batuan kars dengan konfigurasi tebing curam, celah batu tajam, serta permukaan yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan akses menuju ke titik temuan menjadi sangat terbatas dan berisiko tinggi. Lokasi penemuan serpihan dan jenazah dilaporkan terpisah pada beberapa titik. Jaraknya pun cukup jauh. Untuk itu bisa memperpanjang jalur penelusuran dan juga meningkatkan kompleksitas evakuasi. Kemudian juga perbedaan elevasi yang tajam antar titik temuan memaksa personel melakukan pergerakan vertikal menggunakan peralatan teknis panjat serta sistem pengamanan yang berlapis. Kemudian juga tadi saya sebutkan kalau di Gunung Bulu Saraung ini didominasi oleh kars. Jadi kondisi bantuan kars yang rapuh dan juga licin ketika terkena kelembapan bisa meningkatkan risiko terjatuh. Akhirnya memperlambat proses mobilisasi logistik dan juga pastinya peralatan evakuasi. Itu tadi untuk kendala yang pertama. Kita beralih ke kendala yang kedua pemirsa, yaitu cuaca yang tidak menentu. Kalau kita lihat dari sisi meteorologi, area pegunungan memiliki pola yang mikroklimat yang cepat berubah. Awan rendah kabut dan perubahan kecepatan angin dapat terjadi dalam waktu singkat. Ini sangat mempengaruhi visibilitas dan keamanan operasi udara. Curah hujan lokal yang datang secara tiba-tiba juga pastinya menyebabkan batu menjadi lebih licin dan bisa meningkatkan potensi bahaya bagi tim SAR. Meskipun menghadapi kondisi tersebut, tim SAR gabungan tetap melakukan evakuasi secara bertahap dengan penyesuaian taktik operasi untuk menjaga keselamatan personil dan akurasi penanganan korban. Kita beralih ke slide selanjutnya. Lalu pemirsa, yang tentunya ditanyakan adalah bagaimana perkembangan terkini proses pencarian dan evakuasi. Tim gabungan terus melakukan operasi baik itu melalui jalur darat maupun jalur udara dengan penyesuaian taktik sesuai dengan kondisi di lapangan. Hingga saat ini dilaporkan 1 korban berhasil ditemukan. Kita tahu ada 10 orang yang naik pesawat tersebut rute dari Yogyakarta ke Makassar yang akhirnya hilang kontak. 1 korban baru ditemukan, artinya masih ada 9 korban yang masih dalam proses pencarian. Meskipun demikian, 1 korban yang berhasil ditemukan ini berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Masih belum bisa dipastikan
siapa identitasnya, tapi meninggal dunia dan juga berjenis kelamin laki-laki. Itu sudah bisa dikonfirmasi dan hingga saat ini masih menunggu proses evakuasi karena memang jarak dari lokasi ditemukannya satu korban ini dengan rumah sakit ini cukup jauh, bahkan jarak tempuhnya ini bisa mencapai 3-5 jam. Sementara untuk 9 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Nah, untuk korban laki-laki itu ditemukan kemarin sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah di area jurang dengan perkiraan kedalaman mencapai 200 meter. Yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa dalam proses evakuasi, tim SAR ini menghadapi kondisi medan dan cuaca yang ekstrim. Misalnya ada curah hujan lebat, kemudian juga kabut yang tebal. Ini menyebabkan jarak pandang di lokasi menjadi terbatas hingga sekitar 5 meter. Kondisi ini pastinya bisa berdampak pada mobilitas personil dan juga keamanan operasi, sehingga pada waktu tertentu dilakukan penundaan penurunan vertikal demi keselamatan personil. Dan untuk menjangkau area-area lereng yang curam dan juga titik temuan yang sulit diakses tim di lapangan, akhirnya ada ribuan personil SAR yang diterjunkan dan pastinya ada tambahan perlengkapan evakuasi berupa peralatan untuk panjat gunung atau panjat tebing. Ini semuanya diterjunkan untuk bisa memperkuat kapasitas operasi dan juga mempercepat proses pencarian. Adapun operasi ini akan terus dilakukan pemirsa, pastinya secara terukur dengan mengutamakan keselamatan personil serta akurasi proses evakuasi. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, ini kita akan sama-sama baca pernyataan dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Mengapa perlu ada pernyataan dari Menteri KKP? Karena sebenarnya pesawat yang kemarin hilang kontak ini ternyata sedang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan dikonfirmasi dari 10 orang yang berada dalam pesawat, 3 orang yang merupakan penumpang ini merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita sama-sama baca bagaimana pernyataan dari Menteri KKP berikut ini. Jadi Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa kami menyatakan prihatin. Kami terus terang sedih dan prihatin dan berdoa yang terbaik untuk para penumpang dan kru pesawat tersebut. Jadi selain mengungkapkan rasa prihatin, Menteri KKP juga melakukan kunjungan ke lingkungan kerja pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban sebagai bentuk dukungan moral. Setidaknya per kemarin malam sudah ada 2 dari 3 korban yang rumahnya ini dikunjungi oleh Menteri KKP dan juga Wakil Menteri KKP. Kemudian juga sekali lagi ya dikonfirmasi bahwa 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan memang berada di dalam pesawat. Adapun yang menjadi pertanyaan untuk apa ketiga pegawai tersebut berada dalam pesawat? Karena kata Menteri KKP, pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengamatan udara. Identitas yang dikonfirmasi ketiga orang tersebut adalah yang pertama atas nama Ferry Irawan. Ini merupakan analis kapal pengawas, kemudian Deden Mulyana merupakan pengelola barang milik negara, serta Yoga Naufal ini sebagai operator foto udara. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas terkait untuk memantau perkembangan operasi dan penanganan korban. Kita beralih ke slide selanjutnya. Tentunya sembari proses pencarian yang masih terus dilakukan hingga saat ini, kita ada baiknya melihat kembali bagaimana kronologi pesawat ATR 42500 yang akhirnya hilang kontak pada hari Sabtu 17 Januari 2026. Sama-sama kita lihat kronologinya. Jadi pesawat ini lepas landas sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari Bandara Adi Sucipto dan masih melakukan komunikasi normal dengan ATC selama perjalanan menuju ke Makassar. Nah, menjelang pendaratan, pesawat telah mendapatkan arahan approach pada pukul 11.45. Jadi selama kurang lebih 1,5 jam, ini akhirnya teridentifikasi kalau ternyata pesawat ATR 42500 ini nampaknya keluar jalur. Jadi dalam proses pendekatan pesawat ini teridentifikasi tidak pada jalur yang seharusnya. Akhirnya apa yang dilakukan ATC? Sesuai prosedur, ATC ini memberikan arahan koreksi dan juga instruksi lanjutan. Nah, setelah arahan terakhir komunikasi dengan pesawat, ternyata pesawat ini komunikasinya terputus atau lost contact. Akhirnya ATC mendeklarasikan fase darurat dead rest ini sesuai dengan prosedur keselamatan penerbangan. Adapun Airnav Indonesia cabang Makassar juga segera melakukan koordinasi dengan Basarnas dan kepolisian untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan. Otoritas Bandara Sultan Hasanuddin juga mengaktifkan kesiapsiagaan dengan menyiapkan crisis center sebagai pusat koordinasi informasi.
Tak hanya itu, Airnav Indonesia juga menyiapkan penerbitan nota terkait dengan penyesuaian ruang udara untuk keperluan operasi search dan juga rescue. Tentunya kita akan sama-sama terus melihat ya bagaimana perkembangan dari proses pencarian yang selama ini sudah dilakukan, karena memang hingga saat ini masih ada 9 korban yang belum ditemukan, dan tentunya menjadi prioritas dari tim SAR adalah bagaimana 9 korban ini tidak hanya ditemukan saja tapi juga ditemukan dalam keadaan sehat. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses pencariannya sudah bersama dengan kami, Kepala Operasi dan Siaga Basarnas Makassar, Bapak Andi Sultan. Pak Andi, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, Pak Andi dengan Valerie di studio. Bapak, bagaimana update pencarian dan pengenaan korban sejauh ini? Ya, untuk proses evakuasi, saat ini teman yang 10 orang yang kemarin melaksanakan proses evakuasi masih berada di lereng tebing tersebut untuk menunggu bantuan proses evakuasi lewat darat. Dan tadi kita dibantu oleh masyarakat lokal untuk melakukan menuju ke lokasi tersebut, karena masyarakat lokal ini memang sering mengambil madu di wilayah tersebut. Baik, hingga saat ini apakah ada korban lain yang berhasil ditemukan, Pak Andi? Ya, untuk sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan tim-tim yang ada, karena terkendala cuaca. Tadi sudah sempat kami berkoordinasi melalui via radio. Dan sampai saat ini belum ada informasi baru untuk perihal tersebut. Kondisi cuaca kan menjadi faktor utama yang menyebabkan proses pencarian ini menjadi terkendala ya Pak. Tapi ketika cuaca sedang buruk atau mungkin saat ini cuacanya sedang buruk, apakah proses pencarian akan tetap dilakukan atau sedang ditunda sementara waktu? Tetap kami usahakan untuk melakukan pencarian. Sampai saat ini tadi pukul pagi tadi kami sudah diberikan peringatan dini dari BMKG. Namun tetap kami memberangkatkan tadi, tetapi tetap di jalur safety. Memberangkatkan tadi 5 tim, 5 seru melakukan pencarian di sektor masing-masing yang sudah ditentukan. Pak Andi, terakhir singkat saja, apakah titik pencarian ini akan difokuskan pada radius ditemukannya serpihan pesawat atau lokasi penemuan korban kemarin? Ya, tetap. Ini kan kita di sini potensi banyak, tim SAR gabungan itu banyak. Ya, tetap kami berfokus, memang inti dari sekarang kita melakukan berfokus pada penemuan mayat tersebut. Begitu juga dengan penemuan badan pesawat, kami tetap melakukan ESAR, karena dan sampai saat ini kami masih seru 4 dan seru 1 masih berada di lokasi tersebut untuk melakukan penyisiran. Artinya yang masih dicari adalah 9 korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Kemudian juga black box siapa yang nampaknya hingga saat ini juga masih belum terlihat. Oh ya, Bu. Halo. Baik, terima kasih Kepala Operasi dan Siaga Basarnas Makassar Andi Sultan sudah bergabung bersama kami. Kita sama-sama harapkan pencarian 9 korban ini bisa segera ditemukan dalam keadaan baik, dan juga pastinya personel SAR ini bisa kembali dalam keadaan selamat di tengah cuaca yang tidak menentu ketika proses evakuasi dilakukan. Terima kasih Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.